Pansus Hak Angket KPK menyambangi Mabes Polri untuk menggelar rapat konsultasi dengan Kapolri dan jajarannya. Pansus ingin mendengar penjelasan Polri soal mekanisme penjemputan paksa Miriam S. Haryani. Selain itu, Pansus Hak Angket atas KPK juga ingin mendengar penjelasan Kapolri soal friksi antar kedua lembaga. Sementara soal mekanisme penjemputan paksa atas Miriam S. Haryani, Pansus akan mencari jalan tengah agar KPK dan Polri tidak kehilangan muka. Terkait ketidakjelasan status 17 pegawai KPK, Pansus akan menggelar rapat dengar pendapat mengundang Kapolri dan BPK. Dalam forum tersebut, Pansus ingin mengklarifikasi status 17 pegawai KPK yang belum jelas dari hasil audit BPK 2012. Ya, tentu banyak hal yang akan nanti disampaikan oleh kawan-kawan terkait kunjungan itu. Tapi yang terpenting adalah hanya koordinasi, meluruskan apa yang kemarin terjadi friksi dan kita mencari solusi agar tidak ada lembaga-lembaga yang perlu kehilangan muka dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing terkait dengan hak angket ini. Terkait mekanisme panggil paksa misalnya, itu kita akan cari solusinya bagaimana agar kerja-kerja KPK tidak terganggu, kerja-kerja Polri tidak terganggu, dan kerja-kerja Pansus tidak terganggu semua. Tidak ada yang kehilangan muka, tapi tujuan dari Pansus ini untuk memperoleh keterangan dari para pihak bisa tercapai. Juru bicara Presiden Johan Budi menegaskan Presiden Joko Widodo tak bisa menghentikan manuver Pansus Hak Angket KPK. Sebabnya Pansus Hak Angket berada di domain legislatif. Presiden Jokowi akan turun tangan apabila memang berada di domainnya, misalnya jika nanti hasil rekomendasi Pansus Hak Angket KPK adalah pembubaran KPK, karena hal ini menjadi kewenangan eksekutif. Johan menegaskan Presiden Jokowi tak setuju dengan upaya pelemahan KPK. Kita langsung bergabung dengan konferensi pers dari Mabes Polri terkait kunjungan anggota Pansus Hak Angket KPK ke Mabes Polri. Kami sudah bertemu dan berdialog dengan Bapak Kapolri yang tujuannya yang pertama bersilaturahmi sekaligus juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara. Salam dan doa kami mudah-mudahan Polri ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan terkait dengan tugas Pansus, kami juga sudah melakukan komunikasi, melakukan koordinasi yang kami harapkan, yang kami mintakan dukungan peran dari Polri untuk dapat kiranya tugas-tugas penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket ini bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien, yang tentunya tidak lalu menimbulkan hal-hal yang justru kontraproduktif. Misalkan terjadinya mobilisasi massa, lalu pengerahan yang membuat gaduh. Jadi kami tidak harapkan itu terjadi karena kami jelaskan kepada Pak Kapolri bahwa Pansus ini adalah lembaga yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur oleh Undang-Undang MD 3, kami laporkan, kami juga sudah keluar berita negaranya, yang tidak lain dalam menjalankan fungsi pengawasan tertinggi konstitusi yaitu penyelidikan. Nah, hal ini tidak ada itikat niat membawa kepentingan dengan sebuah rumusan untuk A, B, C, D, tidak. Tapi tugas-tugas penyelidikan ini akan dijalankan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sebuah lembaga atas kepatuhan ketaatan terhadap undang-undangnya. Alhamdulillah, setelah kami sampaikan itu semua, ternyata memang juga disepakati Pansus berjalan sebagaimana undang-undang, Polri juga berjalan sebagaimana undang-undang, sehingga diharapkan Pansus ini tidak justru sebaliknya menimbulkan kegaduhan, tapi diharapkan bisa membuat menjadi semakin baik, utamanya dalam politik pemberantasan korupsi ke depan kita menjadi semakin maksimal, korupsi semakin bisa kita tekan dengan adanya satu bentuk penghormatan, penghargaan terhadap hak-hak asasi yang selama ini banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Saya kira ini dari kami dari DPR. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Agun tadi, Ketua Pansus,
kita melaksanakan halal bihalal, silaturahmi oleh pimpinan DPR tadi, kemudian Komisi 3 juga ada Pak Ketua di sini sekarang jadi anggota Pansus, Pak Bambang Susetio, dan juga dengan rekan-rekan dari Ketua Pansus dan rekan-rekan Pansus. Ini yang utama. Kemudian setelah itu kita juga melaksanakan dialog tentang tugas-tugas Pansus angket ini. Bagi Polri, hak angket merupakan hak daripada anggota DPR. Saya ulangi, hak DPR yang dilindungi oleh undang-undang dan diatur dalam undang-undang. Tentu bagi Polri harus menghormati konstitusi, harus menghormati aturan undang-undang. Nah, kemudian dari rekan-rekan Pansus juga mengharapkan dukungan dari Polri untuk beberapa hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian yang juga diatur dalam undang-undang. Seperti misalnya memberikan pengamanan agar situasi tetap jalan kondusif, ya, tidak timbul kegaduhan, apalagi kalau seandainya terjadi aksi-aksi anarkis. Nah, itu sudah menjadi tugas dan fungsi Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pansus berjalan. Kemudian kita juga diminta untuk memberikan pengamanan, misalnya terhadap saksi-saksi atau narasumber yang dipanggil oleh Pansus. Kita siap juga, karena itu juga merupakan tugas kepolisian untuk menjamin keamanan setiap warga, apalagi warga yang diundang atau dipanggil oleh Pansus yang merupakan sekali lagi hak daripada DPR yang diatur oleh undang-undang. Kemudian juga pengamanan untuk anggota-anggota Pansus, kalau saat ini memang diperlukan, kita juga siap. Sekali lagi, itulah tugas pokok Polri juga, memberikan keamanan apalagi kepada anggota DPR yang merupakan anggota terhormat, warga negara terhormat. Nah, kemudian yang lain saya kira tetap sambil jalan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pelaksanaan Pansus ini, kemudian dengan Polri. Nanti kita sambil jalan akan tetap diskusikan. Tapi prinsip utamanya yang kita dialogkan adalah itu, yaitu mengenai masalah Pansus kepada Polri untuk masalah kemudian pengamanan situasi secara umum agar tidak terjadi kegaduhan, kemudian pengamanan narasumber atau saksi-saksi yang diundang, kemudian juga pengamanan-pengamanan lain termasuk kegiatan-kegiatan mungkin ke lapangan yang dilaksanakan oleh anggota Pansus. Karena ada beberapa kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan di lapangan, ini juga meminta pendampingan dari anggota kepolisian dan kita siap untuk memberikan pendampingan. Karena itu merupakan kewajiban dari Polri. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Ya. Pak Kapolri dan Pak Pansus, kan kita tahu bahwa Polri juga memiliki fungsi tipikor. Ya. Apakah dilakukan perbandingan untuk mengetahui adanya kejanggalan atau tidak dalam kinerja KPK? Itu belum sampai ke sana dari diskusi kita, belum sampai secara detail. Ya, hari ini saya pikir hanya konfes atas kegiatan yang kami lakukan. Saya kira demikian ya. Ya, saya kira saya cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sama-sama kita sudah saksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait kunjungan yang dilakukan anggota Pansus Angket KPK terhadap jajaran pimpinan Polri. Ada beberapa hal yang digarisbawahi bahwa kunjungan ini merupakan silaturahmi dan juga memberikan selamat terhadap Hari Bayangkara dan juga koordinasi terkait tugas dan juga koordinasi konsultasi dan juga meminta dukungan
penuh dan juga terhadap tugas penyelidikan Pansus agar bisa berjalan efektif dan efisien. Anggota Pansus meminta dukungan pengamanan utamanya dari pihak Polri, baik pengamanan terhadap anggota Pansus dalam menjalankan fungsi tugasnya melakukan penyelidikan dalam Pansus Angket KPK dan juga pengamanan terhadap saksi dan juga narsum yang dipanggil oleh Pansus. Selain itu, Pansus Angket KPK meminta Polri juga memberikan pengamanan terhadap situasi secara umum karena dikhawatirkan terjadinya mobilisasi massa sehingga tujuan Pansus Angket KPK adalah mengevaluasi atau mengawasi kinerja KPK, namun korupsi tetap bisa ditekan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.